2021 ini. Yang pertama, untuk kasus narkotika itu kita ada menangani 85 perkara dengan perincian 82 diterapkan undang-undang narkotika, kemudian 3 kasus undang-undang kesehatan orang dalam 1 tahun, kemudian laki-laki dewasa ada 101 orang dan laki-laki di bawah umur ada 4 orang, perempuan dewasa 5 orang, perempuan di bawah umur tidak ada. Pekerjaan dari para pelaku tindak pidana narkotika ini, TNI tidak ada, Polri tidak ada, ASN ada 4 orang, wira swasta ada 101 orang, ibu rumah tangga ada 5 orang. Jumlah barang bukti yang berhasil diamankan oleh Polres Kota Baru, Zenit 7.492 butir, kemudian sabu-sabu seberat 158,1 gram. Kemudian untuk data kriminal tahun 2021, untuk kriminal umum terjadi 60 tindak pidana, kriminal khusus terjadi 12 tindak pidana, tipikor tidak terjadi, anak-anak 21 perkara, polsek jajaran 99. Jadi tindak pidana yang terjadi itu jumlahnya 192. Sedangkan penyelesaian perkara kriminal umum ada 34. Jadi dari 60 tadi 34 penyelesaian perkara. Kemudian kriminal khusus ada 12, penyelesaian perkaranya ada 13. Artinya di sini ada perkara tahun sebelumnya yang berhasil diselesaikan. Kemudian tindak pidana korupsi dari tidak ada laporan tapi berhasil diselesaikan 1 perkara. Kemudian kasus kekerasan terhadap anak dari 21 ada 10 yang berhasil diselesaikan. Polsek Jajaran menyelesaikan 67 perkara, sehingga jumlah total 192 laporan diselesaikan 125 perkara. Adapun kasus-kasus yang menonjol di tahun 2021 ini yaitu kasus pembunuhan ada 2 kasus, kemudian kasus pencurian kotak amal ada beberapa kejadian seperti kita ketahui, bukan saja di 1 langgar tapi ada di beberapa langgar atau musola. Kemudian 1 pelanggaran bidang IPA yaitu kasus sampai saat ini alhamdulillah Kabupaten Kota Baru berjalan dengan aman, tidak ada kendala ataupun hambatan rintangan, dan insya Allah malam ini kita akan mengadakan pengamanan malam tahun baru yang mana tujuannya agar tidak terjadinya perayaan yang bersifat massal. Ya, tujuannya tidak terjadi perayaan yang bersifat massal yang sudah dilarang sesuai dengan Permendagri, sehingga tidak ada kerumunan yang berlebihan, tidak ada pesta kembang api, tidak ada pesta musik dan sebagainya. Ini kita terjunkan personil sebanyak 237 orang yang terdiri dari gabungan anggota Polri 113, TNI Angkatan Darat 50, Angkatan Laut 20, Pol PP 15, Damkar 9, Dinkes 5, BPBD 5 personil, Basarnas 2 personil, dan Dishub 15 personil. Jadi nanti caranya akan dilakukan patroli baik itu menjelang peringatan malam tahun baru maupun pasca atau setelah peringatan malam tahun baru. Ya, kita berdoa semoga situasi Kabupaten Kota Baru pada khususnya dan pada umumnya Indonesia dapat berjalan dengan aman, lancar, kondusif semua,
dan tidak terjadi penyebaran atau penambahan angka positif dari COVID-19. Amin amin ya rabbal alamin. Dari saya itu mungkin ada yang mau dipertanyakan. Ada nggak kasus yang tidak terungkap di tahun 2021? Bukan tidak terungkap. Jadi ada kasus itu yang masih dalam proses penyelidikan, ada yang sedang dalam proses penyidikan. Jadi bukan tidak terungkap, karena kategori kasus ini kan sudah terbagi-bagi menjadi mudah, sedang, berat, sangat berat. Ini tergantung kasusnya masing-masing. Jadi tidak ada kasus yang tidak terungkap, hanya saja yang belum terungkap, sedangkan sedang dalam proses. Pak Kapolres, bawa untuk masyarakat Pak yang mengadakan tahun baru Pak. Himbauan saya kepada masyarakat yang akan menikmati malam tahun baru, tolong menikmati malam tahun baru sesuai dengan aturan yang sudah kami sosialisasikan, yaitu jangan berkumpul banyak, jangan pesta pora yang berlebihan sehingga nanti dapat menimbulkan klaster baru dari penyebaran COVID. Kami TNI Polri didukung dengan pemerintah daerah dan instansi lain akan melakukan patroli dan penindakan tegas humanis. Ya, penindakan tegas humanis kepada para pelanggar-pelanggar yang melakukan kegiatan menjelang Natal dan Tahun Baru. Tanggal 2 baru selesai. Tapi itu semua tergantung keputusan dari Mabes Polri. Tapi sepertinya kalau Kalimantan Selatan tepat tanggalnya, tapi kalau seperti di Jakarta, Lampung, Banten itu bisa jadi diperpanjang karena melihat harus balik, harus pulang warga. Tapi kalau kita, saya rasa warga kita hanya happy di sini saja. Untuk lalu lintas benar? Untuk lalu lintas nanti malam akan diadakan rekayasa lalu lintas. Untuk bagaimana tipe rekayasanya nanti bisa ditanyakan ke masyarakat. Titik lokasi. Kembali kepada pengungkapan, Komandan, untuk yang sudah P21 ada berapa kasus dari total keseluruhan? Total keseluruhan dari narkotika itu semuanya kita sudah 85 kasus beres, 90 kasus. Kemudian dari reserse itu totalnya ada 125. Ya, dari laporan yang masuk 192 sudah berhasil kita selesaikan 125. Sisanya dalam proses. Nah, untuk BB sabu dari JD tadi mungkin untuk pemusnahannya kapan rencana? Pemusnahan itu nanti akan kita adakan, itu biasanya diadakan menjelang Hari Narkotika. Yang menjelang Hari Narkotika Internasional, Hari Narkotika Indonesia, apa itu biasanya nanti bersamaan biasanya dengan barang-barang bukti lainnya atau alat-alat prekursornya yang nanti sudah memperoleh ketetapan dari pengadilan. Itu akan dimusnahkan seperti yang pernah saya ikuti di sini di kejaksaan. Ya, tapi itu nanti biasanya melihat hari-hari tadi. Ya, hari-hari besar kan ada nanti. Mohon izin dan bukanya dan 1, 2. Ada posko vaksin, ya, posko vaksin. Kalau untuk mendeteksi COVID itu ada, dan di sana ada vaksin. Jadi negara akan hadir. Mau ke pantai Kedambahan itu, mereka harus bisa menunjukkan bukti sudah vaksin. Kalau mereka tidak bisa menunjukkan bukti sudah vaksin, atau mungkin handphonenya ketinggalan, atau mungkin tidak bawa kartu, maka akan ada tim, ada posko di situ yang bisa melakukan pengecekan. Ya, di laptop nanti dicek kalau memang sudah pernah diinput datanya kan akan kelihatan nomor NIK KTP-nya. Nah, berarti itu akan dipersilakan masuk.
Tapi kalau dia bilang sudah, tapi dicek di laptop juga tidak ada, berarti dia belum pernah divaksin. Nah ini sekali lagi negara akan hadir, kita akan adakan vaksin langsung di situ. Jadi bukan berarti orang misalnya sudah jauh-jauh dari mana, hanya mau ke Pantai Kudapan dia sudah habis uang 100.000 buat naik ferry, buat beli bensin, terus kita suruh pulang. Itu tidak. Jadi kita akan hadir, kita sediakan vaksin, dia kita vaksin, setelah itu silakan mereka menikmati Pantai Kudapan. Gitu. Jadi itu bentuk negara hadir pada masyarakat.